إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان رحمكم الله وعزكم الله جميعا. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita bimannihi wa karamih ad-dhahira wal batinah, terlebih nikmat iman wal Islam was sunnah yang Allah tetapkan pada kita semua bimannihi wa taufiqihi jalla wa ala. Kita senantiasa memohon kepada Allah jalla wa ala as-sabat wal istiqamah dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah azza wa jalla dengan meningkatkan penghambaan ibadah kita kepada Allah bi fi'lil amawir wastinabil nawahi. Insyaallah ta'ala kita melanjutkan murajaah tafsirul Quran li Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke 48 49 fi qaulillahi jalla wa ala wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun walladzina kadzabu bi ayatina yamassuhumul adabu bima kanu yafsukun. Di mana dalam keterangan tafsir Syekh rahimahullah telah kita bahas hakikat diutusnya para rasul oleh Allah yang membawa bisyarah wan nadarah. Maka bagi siapapun yang beriman mengijabahi seruan para rasul yang diutus oleh Allah, mereka yang beriman dan beramal saleh, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala memberikan dari sekian kemuliaan, di antaranya adalah mereka tidak akan takut dan sedih nanti di yaumul qiyamah.
dari sekian banyak kemuliaan yang diberikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian golongan yang kedua dari manusia yang disifati dengan sifat sebaliknya, walladzina kadzabu biayatina yamassuhumul adabu bima kanu yafsukun. Mereka yang mendustakan ayat-ayat kami Allah Jalla wa Ala, maka bagi mereka akan mendapatkan adab yang sangat pedih karena sebab kefasikan yang mereka perbuat. Dan telah kita bahas dari macam kefasikan yang terbagi menjadi dua, fiskun akbar dan fiskun duna fiskin. Perbuatan kefasikan yang paling besar yaitu kekufuran dan kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari keislamannya. Dan yang kedua adalah kefasikan duna fiskin yang tidak mengeluarkan seorang dari keislamannya, yaitu terjatuh pada al-kabair, dosa-dosa besar. Seperti yang dicontohkan oleh Syekh rahimahullah, menuduh zina ini termasuk perbuatan dosa besar kepada saudaranya muslim atau muslimah yang afifah dengan tidak membawa 4 orang saksi yang melandasi tuduhannya tersebut. Ini termasuk dosa besar, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tetap dihukumi sebagai muslimin ala dawahirihim, sesuai dengan zahir mereka, pengakuan mereka yang pura-pura Islam, tetap dihukumi secara zahir sebagai muslimin. Mereka orang-orang munafik berbuat demikian dengan kebodohannya, dengan pendeknya akal mereka untuk menipu Allah Jalla wa Ala. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tipu daya kepada mereka. Tadiku bi jalalillahi wa azamatih, karena Allah memberikan al-kaid wal makar kepada mereka yang layak untuk mendapatkan tipu daya dari Allah, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Jalla wa Ala. Yang itu semua sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, bahwa Allah Subhanahu wa taala la yukhadi', sesungguhnya tidak memberikan tipu daya kepada mereka kecuali yang berhak mendapatkannya, karena sesungguhnya Allah alim bisyara'ir. Allah zat yang maha mengetahui dengan segala perkara yang tersembunyi, yang dirahasiakan, yang ada dalam hati-hati manusia. Bi bawatinil umur, semua yang tersembunyi, yang tidak dinampakkan dalam batin, apapun itu, manusia atau makhluk yang lainnya, di atas ilmu Allah Jalla wa Ala. Ini jika kita memahami akan sifat ilmu yang sempurna, yang mutlak, yang dimiliki oleh Allah Jalla wa Ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yukhadi', tapi tipu daya mereka kembali kepada mereka, orang-orang munafik.
karena kebodohan, kedangkalan akal, pemahaman dan diri mereka orang-orang munafik. Ya, kita kembali kepada ilmu Allah yang maha mutlak, yang maha sempurna. Allah mengetahui semua as-sarair wad-dhamair, apa yang tersembunyi, apa yang ada dalam hati manusia diketahui di atas ilmu Allah yang maha mutlak. Perbuatan orang-orang munafik yang demikian li jahlihim wa qillati ilmihim wa aklihim, karena kebodohan yang murakkab, yang bertingkat pada mereka orang-orang munafik. Demikian juga dangkalnya ilmu dan akal mereka. Mereka meyakini bahwa perbuatan mereka bisa menipu Allah. Hasya lillah. Yang itu menjadi bumerang atas mereka sendiri, orang-orang munafik di yaumul qiyamah. Allah menerima persaksian pura-pura mereka, karena dalam Islam dihukumi orang itu dengan apa yang nampak, apa yang zahir pada dirinya. Kepura-puraan mereka orang-orang munafik akan menghantam mereka sendiri nanti di yaumul qiyamah, menjadi bumerang bagi mereka orang-orang munafik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran, wa yakhsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun. Dalam surat Al-Mujadalah, mereka menyangka bahwa mereka di atas kebenaran, dari pura-puranya mereka mendahirkan Islam, berkumpul dengan kaum muslimin. Ala innahum humul kadhibun. Pada hakikatnya mereka adalah kaum pendusta. Yang dibuka kedok mereka sesungguhnya dari orang-orang munafik. Meskipun mereka bersumpah, meskipun mereka bersyahadah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, meskipun demikian, kita tetap menghukumi secara zahir. Mereka bersyahadah Islam, menghukumi sesuai dengan apa yang nampak secara zahir pada diri manusia. Ini di antara perbuatan minal kabair, dosa besar, fiskun duna fiskin, alladhi lam yukhrij an dinil Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, wa hadha an-naw' min al-fisq alladhi lam yukhrij an dinil Islam, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislamannya. Menuduh saudaranya berbuat zina dengan tanpa adanya keempat saksi yang dia datangkan. Ini perbuatan dosa besar. Dan dosa-dosa besar yang lainnya juga disinggung oleh Syekh rahimahullah dari kisah Al-Walid bin Uqbah yang ada dalam Al-Quran, dari dalil yang dinukil oleh Syekh rahimahullah fi qaulillahi jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini semua dari contoh irtikabul kabair, seorang yang terjatuh dalam dosa besar itu tidak mengeluarkan pelakunya dari keislamannya, tetap dihukumi sebagai muslim, tetapi dia fasik bikabirati, muslim tapi fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Ini makna dari firman Allah Jalla wa Ala, walladzina kadzabu bi ayatina yamassuhumul adzab bima kanu yafsukun. Kemudian kita masuk pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-50.
fi qaulillahi jalla wa ala qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Dijelaskan dalam tafsirnya oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah dalam mengawali tafsir ayat yang ke-50. Qala rahimahullah awwal ar-rusul alladziina ursilu ila ahli al-ardi ba'da an waqa'a fihim al-kufr wasyirku billah huwa nabiyullah Nuh alaihi salam kama hadimna fi qawlihi jalla wa ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'dihi. Syekh rahimahullah menjelaskan kembali dari pelajaran tafsir sebelumnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-163 bahwa pertama kali Rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala pada penduduk bumi ba'da an waqa'a fihim al-kufr wasyirik, setelah terjadi kekufuran dan kesyirikan, di mana dahulu manusia sebagai umat yang wahidah, yang menyembah Allah Azza wa Jalla, kemudian manusia diliputi dengan kekufuran dan kesyirikan, dan Allah Jalla wa Ala mengutus awal ar-rusul setelah terjadi kesyirikan dan kekufuran, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabiullah Nuh alaihi salam. Sebagaimana dalil dalam surat An-Nisa ayat yang ke-163 yang dinukil oleh Syekh rahimahullah. Qala rahimahullah fadalla ala annahu awwalu dhalika an-naw' alladhi yursilu ila an-nasi ba'da an kafaru wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فالله قال لأولهم في سورة هود ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. ومثل هذه القصة بعينها كانت فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah sebagaimana awal dari penjelasan beliau pada tafsir ayat yang mulia ini, bahwa awal Rasul yang diutus oleh Allah pada manusia setelah terjadi kekufuran dan kesyirikan adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dinukil dalil oleh Syekh rahimahullah dalam surat Hud ayat yang ke-31. Di mana dalam ayat yang mulia ini Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengatakan kepada kaumnya, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah." Katakan ya Muhammad alaihi salatu wassalam,
La aqulu lakum indi khazainullah, untuk mengatakan kepada kaumnya bahwa sesungguhnya tidak ada padaku khazainullah, dari kunci-kunci perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala pada langit dan bumi. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, qul lahum ya nabiyallah la adda'i lakum da'wa ba'idah wala kadibah wala ukhriju lakum an tayri wa haqiqati la aqulu lakum inna indi khazainullah. Ini penegasan yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada kaumnya dengan perkataan yang hak, bukan hanya dakwahan, pengakuan saja, atau perkataan dusta, atau keluar dari hakikat sesungguhnya beliau alaihi salatu wassalam sebagai Rasul yang membawa wahyu, sebagaimana dalam ayat sebelumnya, mubasysyirin wa mundirin, beliau memberikan kabar gembira dan peringatan dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada beliau alaihi salatu wassalam. Tidak keluar daripada itu, sehingga ditegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk menyatakan kepada mereka bahwa tidak ada padaku kunci perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala atas langit dan bumi. La aqulu lakum indi khazainullah. Dijelaskan di sini oleh Syekh rahimahullah, arti al-khazain jamak dari khazanah, wa hiya al-mahal alladhi tukhzinu fihi al-arzaq wa nahwuha. Al-khazain jamak dari khazanah adalah tempat alladhi tukhzinu fihi al-arzaq, yang dijadikan simpanan rizki, perbendaharaan rizki dan sejenisnya dan yang lainnya. Ini arti khazain. Fa khazainul muluk masalan dicontohkan oleh Syekh rahimahullah, perbendaharaan para raja di dunia, misalnya gudang perbendaharaan adalah tempat al-mahal alladhi yaj'aluna fi al-iddah min at-ta'am 'an at-ta'am was-silah wa majra dhalik. Yani tempat perbendaharaan yang disimpan di dalamnya macam-macam, dari makanan, as-silah, senjata, pedang dan sejenisnya yang ada dalam gudang perbendaharaan yang dimiliki oleh kerajaan, yang dimiliki oleh raja dalam kerajaannya. Wa kullu syai'in indallahi fi khazanatin. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini ada padanya kunci perbendaharaan yang itu hanya milik Allah Jalla wa'ala. Perbendaharaan seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Qala rahimahullah li anna Allah jami'ul asya' kullaha fi khazainihi. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua perkara yang ada di langit dan yang ada di bumi, di seluruh alam semesta ini, dalam perbendaharaan di bawah Allah Jalla wa'ala. Yang menguasai, yang memiliki hanyalah Allah Jalla wa'ala.
sebagaimana akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah dalam tafsir surat Al-Hijr ayat yang ke-21. Dicontohkan di sini dari khazainullah, perbendaharaan dari sedikit contoh dari luasnya perbendaharaan langit dan bumi yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-21 dijelaskan oleh Allah, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Jadi apapun itu, tidak ada satu perkara di sisi kami kecuali yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali itu di atas perbendaharaan kerajaan yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Allah tidak menurunkan, menetapkan dari apa yang ada di alam semesta ini, dari perbendaharaan yang ada, kekayaan yang ada di alam semesta ini, kecuali dengan kadar yang maklum, dengan ukurannya yang maklum, yang telah sempurna, yang itu semua kembali kepada hikmah balighah yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala. Ayat yang mulia ini menegaskan kepada kita, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, sedikit dari apa yang Allah buka dari perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah yang maha luas, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala malik kulli syai', Allah yang menguasai segala sesuatu, dan semua yang terjadi di alam semesta ini mudah bagi Allah. Yang mengaturnya adalah Allah, yang menguasainya adalah Allah, dan itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Yasir ladaihi, perkara yang mudah bagi Allah Jalla wa Ala. Dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala khazainul asya min jami'is sunuf. Jadi semua perbendaharaan, kekayaan, rizki, dan semuanya yang ada di alam semesta ini itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas kekuasaan Allah Jalla wa Ala, dari semua sunuf, dari semua yang ada, sekecil apapun dan sebesar apapun kekayaan, perbendaharaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semuanya biqadarin ma'lum, ditentukan oleh Allah sesuai dengan kadarnya di atas ilmu Allah Jalla wa Ala. Sekehendak Allah, kama yasha wa kama yurid, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kemauan Allah Jalla wa Ala, menetapkan dari kekayaan, perbendaharaan yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang itu semua kembali kepada hikmah Allah yang maha sempurna, dan itu semua kembali kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah bi ibadihi, dengan hamba-hambanya kepada hamba-hambanya, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, la ala sabilil wujub, bukan merupakan kewajiban bagi Allah, tetapi Allah telah menulis, menetapkan ala nafsihi ar-rahmah. Allah telah menetapkan pada dirinya sifat rahmah, dan itu mendahului ghadabuhu Jalla wa Ala, sifat rahmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya. Jika kita memperhatikan dari keadaan kita sebagai manusia, kita semua bergantung sedikit apapun dari kebutuhan
sekecil apapun dari kebutuhan kita, semua bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Berputarnya kebutuhan kita dari badan kita, zahir kita, batin kita, hati kita, dan seluruhnya, itu semua bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Di atas perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang memenuhi segala kebutuhan kita manusia, demikian juga makhluk yang lainnya. Lebih luas daripada itu, seluruh yang terjadi yang itu masuk dalam perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak, itu semua di atas ketentuan, kekuasaan, pengaturan yang ada pada Allah Jalla wa'ala. Misalnya dicontohkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, demikian juga Al-Imam Ibnu Jarir dalam At-Tabari, setiap tahunnya Allah menetapkan musim hujan, musim kemarau, musim dingin, musim panas, setiap waktu, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, dan seterusnya. Itu telah dibagi, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua bergulir di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di atas hikmah Allah yang itu membawa kemaslahatan kehidupan bagi makhluknya. Baik itu skala kecil atau skala besar. Dari turunnya hujan, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air hujan pada satu kaum, dan kaum yang lainnya tidak diturunkan padanya hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fil bahar, di lautan, tidak ke bumi. Itu semua di atas kekuasaan Allah Jalla wa'ala, dan berputar, tidak keluar dari kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Dan itu masuk dalam perbendaharaan yang dikuasai oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan sebagian dari para ulama, mereka menukil dalam keterangan tafsirnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan al-matar, yakni hujan, ke bumi. Bersamaan dengan itu turun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala akthar min adadi waladi iblis wa walad Adam, yang lebih banyak jumlahnya daripada keturunan iblis dan keturunan Adam, Nabiullah Adam alaihissalam. Tujuannya apa malaikat-malaikat tersebut yang banyak Allah turunkan bersamaan dengan hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk menjaga satu tetes air hujan yang jatuh ke bumi, yang jatuh ke laut, yang air hujan itu mengenai pohon atau mengenai tanaman, dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu qitrah haitsu taqa' wa ma tumbit. Setiap tetes air hujan yang jumlahnya kita tidak mengetahui, bi qudratillahi jalla wa ala, setiap tetes air hujan dijaga oleh malaikat menetes pada satu tempat atau pohon atau tanaman, yang dengannya kemudian tumbuh tanaman itu semua masuk dalam perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah, yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari riwayat yang dinukil oleh Al-Imam Al-Bazzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan khazainullah al-kalam. Fa idza arada syai'an qala lahu kun fakana. Perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah adalah al-kalam, kalamullah. Cukup bagi Allah ketika menghendaki sesuatu, Allah mengatakan kun fakana.
jadilah, maka terjadilah apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini air hujan dari salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masuk dalam perbendaharaan Allah, yang berputar di atas kerajaan Allah, di atas kekuasaan Allah Jalla wa'ala, yang itu membawa kemaslahatan yang sangat besar pada kehidupan alam semesta. Makhluk-makhluknya yang ada di langit, demikian juga yang ada di bumi. Dalam ayat yang lainnya, misalnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Hijr ayat berikutnya yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini, wa arsalna ar-riyah lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuh wa ma antum lahu biqazinin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari salah satu makhluknya yang disebut di sini dengan kata jamak, yakni ar-riyah, jamak dari rih, angin, angin-angin yang membawa kemaslahatan pada makhluk-makhluk yang itu masuk dalam perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tetapkan pada kehidupan alam semesta ini dari makhluk-makhluknya. Angin yang berhembus dengan berbagai macam bentuk angin tersebut, yang kecil ataupun yang besar, membawa sahab, membawa awan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan awan tersebut adanya air di dalamnya, kemudian diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angin yang ada yang lainnya mengenai syajar, mengenai pohon atau tanaman, kemudian tanaman itu dengan sebab angin yang berhembus tersebut bisa terjadi perbuahan, penyerbukan di dalamnya, kemudian tumbuh terus berkembang ranting-rantingnya, daunnya dan seterusnya. Ini semua adalah bagian dari perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan khazainullah yang hanya dimiliki oleh Allah Jalla wa ala yang mengatur alam semesta ini. Ini jika kita memperhatikan ikhwatal iman rahimakumullah secara tafsili, secara rinci, secara detail, mungkin akal kita tidak akan bisa sampai untuk mengetahui secara luas dari perbendaharaan yang Allah sebutkan sebagiannya di dalam Al-Quranul Karim. Khazainullah yang demikian hanya dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala. Hanya Allah yang mengatur kehidupan alam semesta ini, kehidupan makhluknya. Apa yang maslahah bagi mereka, sekecil apapun, Allah telah tetapkan biqadarin ma'lum, dengan ketentuan yang diketahui, yang maklum indallah, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah alaihi salatu wasalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan perkara ini, bahwa tidak ada pada diriku khazainullah, yang itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas beliau alaihi salatu wasalam sebagai muballigh, menyampaikan risalah, mubasysyirin wa mundirin, menyampaikan kabar gembira bagi mereka yang mentaati risalahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan menyampaikan peringatan bagi mereka yang mentaati mendapatkan surganya Allah, bagi mereka yang bermaksiat kepada apa yang diperingatkan, apa yang disampaikan oleh Rasul, maka mereka mendapatkan balasan an-nar. Ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, wa kullu syai'in indallah fi khazanatin, li'anna Allah jami'ul asya'
kullaha fi khazanatih. Kama sayati fi qawlihi jalla wa ala, yakni dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-21. La aqulu lakum inna biyadi al-arzaq wal ayat wa maqtarahtum min kulli syai' wa khazainul umur laysat biyadi wa innama hiya biyadillah. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan kepada mereka, orang-orang musyrikin Quraisy yang banyak dari mereka iktirahat, tuntutan minat ta'annuta, dari perkara yang melampaui batas, yang keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa Ala. Rasulullah diperintahkan untuk menegaskan kepada mereka bahwa tidak ada di tanganku pintu-pintu rizki, kunci-kunci rizki. Demikian juga dari ayat-ayat tanda-tanda yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang kalian tuntut yang memberatkan, ini orang-orang musyrikin, sebagaimana dalam ayat sebelumnya. Wa khazainul umur laysat biyadi. Perbendaharaan yang ada di langit, yang ada di bumi, itu tidak ada di tanganku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama hiya biyadillah. Itu hanya di tangan Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana satu contoh tadi, angin, hujan, satu titik angin yang diturunkan oleh Allah, satu tetes angin yang diturunkan oleh Allah, hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu titik ke bumi yang mengenai pohon, yang mengenai tanaman, kemudian berkembang. Dengan sebab itu tumbuhnya tanaman itu, penyerbukan yang ada pada tanaman itu. Satu bagian kecil ini kita mengetahui bahwa pengaturan semua yang ada pada perbendaharaan langit dan bumi itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu membawa kemaslahatan seluruhnya bagi makhluk-makhluknya. Itu tidak ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu milik Allah Jalla wa Ala. Innama hiya biyadillah. Hanya milik Allah Jalla wa Ala. Wa innama ana 'abdun ursiltu ilaikum liubashshir man ata'ani bil jannah wa undir man asani bin nar. Rasulullah diperintahkan untuk menyatakan bahwa aku ini hanyalah sebagai seorang rasul, utusan Allah yang membawa wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Aku memberikan kabar gembira, man ata'ani bil jannah, siapa yang mentaatiku maka akan diberikan balasan surganya Allah Jalla wa Ala. Dan aku memberikan peringatan, mereka yang bermaksiat kepadaku dari risalah yang dibimbingkan, yang diturunkan oleh Allah kepada beliau alaihi salatu wassalam, maka balasannya adalah an-nar. Wa uballighum risalati rabbi, aku hanyalah menyampaikan risalah dari Rabbku. Wa audah lakum tariqal khairi wasyarr, aku diperintahkan untuk menerangkan dengan gamblang, dengan jelas, sejelas-jelasnya. Dalam hadis lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Karena begitu jelas gamblang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku diperintahkan untuk menjelaskan kebaikan dan kejelekan kepada kalian dari wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa uqim lakum al-mu'jizat al-wadihah allati la tatruku al-musannif fi sidqi syai'a. Demikian juga aku datangkan kepada kalian dari mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wadih, yang sangat jelas, tidak ada di dalamnya keraguan sedikit pun, yang mengokohkan akan kebenaran bahwa beliau alaihi salatu wassalam, demikian juga para rasul sebelumnya, adalah hanyalah sebagai rasul
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang dari Allah. Wahyu diturunkan oleh Allah, demikian juga perbendaharaan langit dan bumi itu hanya milik Allah. Beliau alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk menyatakan beliau hanyalah sebagai seorang rasul yang membawa risalah dari Allah Jalla wa Ala. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Demikian juga penegasan dari perintah Allah Jalla wa'ala kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk menyatakan bahwa aku tidak mengetahui perkara gaib. La a'lamul ghaib. Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang dinukil oleh Syekh rahimahullah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah." Ya Rasulullah alaihi salatu wassalam sedikit pun tidak memiliki an-naf' wa dur, manfaat dan juga kemadaratan, menyelamatkan seorang dari bahaya. Bahaya tersebut ditahan supaya tidak jatuh ke orang, ke kaum, ke bumi. Beliau tidak memiliki an-naf' wa dur. Yang memiliki itu semua adalah Allah Jalla wa Ala. Wala aqulu lakum inni malak. Demikian juga Rasulullah diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk mengatakan kepada kaumnya bahwa aku bukanlah malaikat. Bal aqulu lakum inni rajulun ibnu rajulin wabni imra'atin, bahwa aku adalah anak yang dilahirkan dari bapak ibuku, manusia. Adhabu ila suq wa ashtari minhu hajati, aku pergi ke pasar dan membeli kebutuhanku. Basyarun, manusia yang Allah muliakan dengan risalah, yang Allah karuniakan kepada Rasul dari sifat-sifat kemuliaan. Tapi beliau adalah manusia. Dinukil ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya oleh Syekh rahimahullah dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-7, "Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq." Karena orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, dari pengingkaran mereka, mendustakan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala, mereka tidak terima. Rasul seperti manusia, butuh makan, ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq, bekerja di pasar, mencari kebutuhan hidupnya di pasar. Ini di antara pengingkaran yang ada pada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, tidak terima bahwa Rasul itu datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan mereka, dari manusia. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk menegaskan bahwa dirinya alaihi salatu wassalam bukanlah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah. Beliau makan sebagaimana manusia makan, demikian juga butuh kepada makanan, butuh kepada minuman. Wa yamshun fil aswaq. Para rasul mereka juga mencari keperluan mereka di pasar. At-takassub wa tijarah, mencari kebutuhan hidupnya. Jadi mereka tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanyalah rasul.
utusan dari Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemuliaan risalah wan nubuwah. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan perkara besar kepada mereka, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sifat-sifat kemuliaan, sifatul hasanah, sifat-sifat yang sempurna yang ada pada mereka. Demikian juga perkataan yang merupakan mutiara, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amal ibadah mereka yang sempurna. Itu semua atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah kokohkan mereka para rasul dengan khawariqul bahirah, mukjizat yang Allah turunkan kepada mereka yang sangat nyata, yang dilihat oleh kaumnya. Apalagi adillatul qahirah, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa Ala, sangat nyata dan mengalahkan segala apa yang ada pada kaumnya. Mereka yang memiliki lubun salim, akal yang masih baik, yang masih selamat, tidak akan bisa membantah dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul. Karena ketinggiannya, karena hikmahnya, ajaran yang ada di dalamnya, orang yang memiliki basirah mustaqimah tidak akan bisa membantah. Dia akan tunduk dengan ajaran kemuliaan yang ada pada ajaran yang dibawa oleh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menunjukkan atas kebenaran Rasul tersebut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru menyembah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan membuang segala bentuk kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala. Ini tugas mereka para rasul. Semua yang Allah berikan kepada mereka para rasul itu merupakan dalil akbar, yang paling besar sebagai dalil hujjah pada manusia. Mereka yang masih memiliki akal yang sehat, akal yang selamat, tidak akan bisa membantah. Mereka akan tunduk, menerima, mengakui akan kebenaran para rasul dan apa yang dibawa para rasul dari wahyu min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seruan yang ada di dalamnya murni, datang dari Allah untuk mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dalam ibadah dan membuang segala macam bentuk kesyirikan, kekufuran, yang itu merupakan sejahat-jahat kedoliman inda Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah. Dari sini kita bisa mengetahui bagaimana hakikat para rasul diutus oleh Allah Jalla wa Ala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah, membuang segala macam bentuk kekufuran dan kesyirikan. Hakikat dari kehidupan ini, hakikat dari kehidupan manusia. Dan Allah memberikan kabar gembira masa depan kepada mereka yang mengijabahi seruan para rasul. Masa depan yang sesungguhnya, kehidupan darul akhirah yang penuh dengan anwa'un na'im, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya oleh Syekh rahimahullah, yang diliputi dengan semua kenikmatan, macam ragam kenikmatan yang akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mentaati seruan Rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hanyalah sebagai Rasul, sebagai manusia yang ditinggikan oleh Allah dengan risalah wan nubuwah. Beliau adalah manusia yang butuh makan dan minum, demikian juga takassuf wa tijarah di pasar untuk memenuhi kebutuhannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dari ayat yang dinukil oleh Syekh rahimahullah dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20, fi qaulillahi jalla wa ala
wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Ya Allah menegaskan dalam ayat yang mulia ini, semua rasul yang diutus sebelummu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Mereka semua manusia, bukan malaikat. Mereka semua butuh makanan dan juga pergi ke pasar, tajarrub, takasyuf, litijarah, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tugas mereka hanya menyampaikan risalah dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian dijelaskan sedikit oleh Syekh rahimahullah dari firman Allah Jalla wa'ala, wala aqulu lakum inni malak, dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul alaihi salatu wassalam untuk menegaskan kepada kaumnya bahwa sesungguhnya aku bukanlah malaikat. Sedikit dijelaskan faedah oleh Syekh rahimahullah berkaitan dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kana al-mu'tazilah yastadilluna bidahir hadhihi al-ayah ala anna al-malaikata afdalu min al-adamiyyin lianna hadhihi ka'annaha manasib 'aliyah. Ya, orang-orang Mu'tazilah berdalil dengan kalimat ini dari pernyataan Rasul alaihi salatu wassalam yang Allah perintahkan, la aqulu lakum inni malak, untuk menegaskan kepada kaumnya bahwa aku bukanlah malaikat. Ini orang-orang Mu'tazilah, mereka berdalil dengan kalimat ini bahwa malaikat Allah itu lebih utama, lebih tinggi kedudukannya daripada adamiyin, dari manusia, dari keturunan Adam. Karena dengan kalimat ini menunjukkan bahwa malaikat memiliki manasib aliyah, kedudukan yang tinggi. Ketika Rasulullah menegaskan atas perintah Allah, aku bukanlah malaikat, seakan-akan di situ malaikat fi rutbatin aliyah, di tingkat yang lebih tinggi. Dari kalimat-kalimat sebelumnya yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk menegaskan kepada kaumnya, la aqulu lakum inni fi rutbatin ilahiyah, aku bukanlah orang yang memiliki kedudukan yang setara dengan ilahiyah, yang diibadahi. Dari sisi bahwa tidak ada pada diriku khazainus samawati wal ard, kunci perbendaharaan langit dan bumi, yang itu hanya milik Allah Jalla wa'ala. Jadi aku bukanlah sesembahan yang setara dengan Allah. Ini penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku bukanlah orang yang mengetahui perkara gaib. Ini juga diperintahkan oleh Allah untuk menegaskan kepada kaumnya. Dan juga disebutkan, la aqulu lakum inni malak, aku bukanlah malaikat Allah Jalla wa'ala. Seakan-akan kedudukan malaikat itu lebih tinggi dari adamiyin. Sehingga orang-orang Mu'tazilah berdalil dengan kalimat ini bahwa malaikat itu lebih utama, lebih tinggi kedudukannya daripada manusia. Dan Syekh rahimahullah beliau menegaskan, aktsarul ulama ala anna khiyarur rusul minal adamiyyin afdal minal malaikah, bahwa mayoritas para ulama mereka menegaskan bahwa khiyarur rusul, rasul-rasul pilihan
Yang tertinggi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, afdal minal malaikah. Lebih utama, lebih tinggi kedudukannya dari malaikat Allah Azza wa Jalla. Ini bisa dibahas dalam rujukan yang dinukil oleh Syekh rahimahullah banyak sekali dari pembahasan terkait dengan masalah ini, bahwa khiyarur rusul itu lebih tinggi kedudukannya, lebih utama dari malaikat. Dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, demikian juga Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan juga dalam Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, dan masih banyak yang membahas dari para ulama. Yang aktharul ulama, mayoritas para ulama menegaskan bahwa khiyarur rusul minal adamiyyin, dari manusia, para rasul pilihan, mereka lebih utama, lebih tinggi kedudukannya dari malaikat Allah Jalla wa'ala. Bahkan Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah menegaskan dalam keterangan sedikit berikutnya, hadan naw' minal khilaf wal bahath mimma fihi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pembahasan khilaf masalah ini, kata beliau, masuk dalam hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari kebaikan, kesempurnaan seorang hamba itu meninggalkan apa yang tidak berguna baginya, yang tidak manfaat. Jadi khilaf ini Syekh rahimahullah menegaskan tidak manfaat lagi pendapatnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa malaikat itu lebih tinggi kedudukannya dari adamiyyin. Yang sahih sebagaimana aktsarul ulama menegaskan bahwa khiyarur rusul minal adamiyyin afdal minal malaikah. Para rasul yang dipilih oleh Allah dari Bani Adam, dari manusia, kedudukan mereka lebih tinggi daripada malaikat Allah Azza wa Jalla. Syekh rahimahullah menegaskan hadis ini, bahwa khilaf ini sesungguhnya tidak berarti dari pendapatnya orang-orang Mu'tazilah, dan beliau mengatakan li'annana lam nu'mar bihi wa lam nukallif bihi wal khawd fihi la hajata lana fihi wala lana min waraihi nafa'. Kita tidak diperintahkan, kita tidak dibebani taklif dalam masalah ini. Demikian juga masuk berdalam-dalam dalam khilaf ini tidak ada manfaatnya. Karena adillah menyebutkan bahwa khiyarur rusul, sebagaimana madhab aktsarul ulama, mayoritas para ulama menegaskan para rasul itu lebih tinggi, lebih utama kedudukannya dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khatal iman rahimakumullah yang kita bisa murajaah pada kesempatan ini sampai pada kalimat wala aqulu lakum inni malak. Rasul diperintahkan oleh Allah untuk menegaskan kepada kaumnya bahwa dirinya bukanlah malaikat, tetapi bashar yang ditinggikan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah dengan risalah wan nubuwah. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.